Ya, selamat pagi semuanya murid-murid. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Sabahul khair. Sholawatun. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana khair. Ya, udah pada sarapan semua belum? Sudah. Ya, sarapan apa tadi pagi? Nasi roti agen. Mangga, Bu, mangga. Sudah. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kemarin ada ingat nggak belajar apa minggu lalu? Makanan, Bu. Makanan. Masyaallah. Ya, coba Umar sebutin yang materi minggu lalu. Kalau produk dari makanannya itu at-to'am, Ya. ada al-khubz, artinya roti. Ya, Dari roti. minumannya ada asir, Ya. artinya jus. Lagi. Itu saya yang Ya, untuk perempuannya coba Mega, ayo. Sebutin apa? Apa aja makanan? Asyai teh. Ya, terus apa lagi? Kohwa. Ya, betul. Roti. Ya, betul. Ya, jadi masih pada ingat semua ya materi minggu lalu. Masih, Bu. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang al-adyanu di Indonesia, agama-agama di Indonesia. Di sini Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menghafal mufradat yang berkaitan dengan tema agama di Indonesia. Kemudian peserta didik dapat membuat tanggapan dari informasi yang didengar tentang agama di Indonesia. Ketiga, peserta didik dapat memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang agama di Indonesia. Dan terakhir, peserta didik dapat menggunakan susunan gramatikal, jumlah ismiyah dan wal jumlah fi'liyah untuk merespon informasi yang didengar dan untuk mengungkapkan gagasan yang sesuai struktur teks secara tulis dan lisan. Agama di Indonesia. Nah, agama di Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman agama, budaya dan agama yang kaya. Secara resmi umat Indonesia mengakui 6 agama utama, itu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa dari masing-masing agamanya ya. Dari agama Islam di Indonesia ini ada 87% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Nah, jadi Indonesia ini juga termasuk yang mempunyai negara yang mempunyai populasi mungkin paling banyak ya, terbesar. Nah, lalu untuk Kristen Protestan ini dia adalah agama kedua yang terbesar di Indonesia setelah agama Islam. Nah, kalau untuk Kristen Protestan ini penganutnya banyak berada di Sulawesi Utara dan di NTT. Ya. Lalu Kristen Katolik ini komunitasnya paling besar ada di NTT, Maluku, dan di sebagian Sumatera Utara. Nah, lalu untuk agama Hindu, Hindu ini paling banyak dianut di Bali ya. Nah, iya. Banyak kalian bisa lihat di internet, Bali di internet. Nah, tapi walaupun di Bali ada juga komunitas kecilnya, seperti di daerah Jawa, Lombok, dan Kalimantan. Lalu untuk agama Buddha, untuk mufradat pertama, Isma'u waqtamu bi jaidan. Sebelum Ibu selesai ngomong, jangan ditulis dulu ya. Taruh dulu pulpennya dari sini. Do'u aklamakum ala makati. Jadi Isma' dulu ya. Mufradat awal, al-islamu. Nau'id al-islamu. Taruh lagi pulpennya ya. Sekarang mufradat yang kedua, Barutistantiyah. Maaf ya. Barutistantiyah. Murotan mufrad. Barutistantiyah. Uktubu.
Ya, Al-Mufradat Salifah. Al-Katolikiyah. Al-Katolikiyah. Uktubu. Katabtum. Katabna. Kalau kalian sudah menulis semua produknya, jadi untuk mengoreksi tulisan kalian belum? Ya, tinggal kalian. Jadi di sini ada produknya. Tadi yang pertama tadi apa? Al-Islamu. Al-Islamu berarti agama Islam. Lalu yang kedua Baru. Protestantia. Ulang dulu. Protestantia. Nah, jadi tadi yang menulis jumlahnya ada yang salah, bisa dikoreksi ya. Oke. Nah. Lalu produk ketiga tadi Al-Katolikiyah, agama Kristen Katolik. Lalu yang selanjutnya Hindusiyah, agama Hindu. Lalu Buddhiyah, agama Buddha. Lalu di sini ada tempat ibadahnya ya. Kanisatun artinya Gereja. Mu'badun artinya Uil. Masjidun artinya Masjid. At-tasamuhu artinya Toleransi. Lalu yang terakhir Konfusiusiyah artinya agama Konghucu. Selanjutnya kita akan belajar tentang teks deskriptif atau anasul wasfi. Ya, di sini siapa yang tahu apa pengertian dari teks deskriptif? Deskriptif. Ada yang tahu teks deskriptif apa? Deskripsi ini adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu ya, tentang seorang, tentang benda. Nah, lalu di sini teks anasul wasfi terbagi menjadi dua, wasful am, deskripsi umum, dan wasful khas, deskripsi khusus. Nah, deskripsi umum ini biasanya mendeskripsikan tentang definisi atau tasnif, identifikasi atau tasnif, klasifikasi. Kalau untuk deskripsi khusus, di sini menjelaskan tentang apa tasnif, deskripsi khusus dari klasifikasi. Nah, contohnya di sini ada, nah di sini dinul Islam ya. Nah, di sini menjelaskan tentang al-Islam, agama Islam. Agama Islam adalah al-Islamu dinul rasmi di Indonesia. Agama Islam adalah agama resmi di Indonesia. Faizul muslimin di Indonesia akar min tamanin di filmiah. Ya, jadi muslim ini di Indonesia ini ada sebanyak 80% di Indonesia ya. Al-Islam wa adinul qaris alladzi anzalallahu ala nabi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya kalau dari teks ini di atas dari Al-Islam menjelaskan sampai Al-Islam yastamil Islam ala khamsatan wa hiya syahadah Nah, jadi untuk yang teks pertama ini adalah al-wasful am, deskripsi pada umumnya ya. Jadi agama Islam dideskripsikan seumumnya. Nah, lalu untuk penjelasan yang kedua, al-bayan likulli ruknin kama yalina. Baru yang selanjutnya ini adalah penjelasan tentang rukun Islamnya. Ya, yang pertama kan syahadatain. Nah, ini yang menyatakan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa huwa muslim. Jadi yang mengucapkan kalimat syahadat ini adalah muslim, ya kalau muslim. Cuma jadi mustalah salawat komsi minha salat subuh, zuhur, asar, maghrib, wa isya. Nah, jadi untuk teks yang selanjutnya ini yang menjelaskan tentang 5 rukun Islam ini adalah teks khususnya, deskripsi khususnya al-wasful khas ya. Di sini ada yang menanyakan tentang teks deskripsi atau teks deskripsi umum dan khusus. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, kita bahas kembali al-jumlah al-ismiyah. Jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menulis satu contoh dari masing-masing jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, untuk caranya tolong jumlah fi'liyah. Dari Siti Rasaraya sudah menulis ya contoh dari fi'liyah. Nah, untuk sekarang yang laki-lakinya jumlah ismiyah ya. Nah, untuk saudara Mas di bawahnya. Jadi untuk jumlah
Ismiyah dan juga filia. Ini yang kalimat pertama adalah usolli muslimah fil baiti. Artinya seorang muslimah sholat di rumahnya. Untuk jumlah ismiyah, al-Islamu dinul kholis. Agama Islam adalah agama yang murni. Ya, di sini ibu ada tugas ya untuk kalian dikerjakan di rumah. Ya, di sini dibaca dulu ya perintahnya di sini. Jadi kalian di sini tulis tentang agama di Indonesia. Ya. Jadi dari deskripsi umumnya sama deskripsi khususnya al-wasful am sama al-wasful khas dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang agama-agama di Indonesia? Ya. Oke. Ya. Jadi yang saya dapat hari ini tadi di Indonesia ada beberapa agama resminya. Di antaranya ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan tadi juga ada membahas toleransi dan bagaimana kita hidup beragama. Dan tadi juga ada membahas tentang teks deskriptif. Teks deskriptif itu dibagi dua, yaitu deskriptif khusus dan deskriptif umum. Ya, sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hafiz. Untuk ketua kelas silakan ditutup Pak. Ya, nasatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampaikan dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.